Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis arba'in yang ke-15 bagian ketiga, yaitu memuliakan tamu. Hadis tersebut berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 6018, 6019, 6136, 6475, dan hadis riwayat Muslim nomor 47. Pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan penjelasan berkaitan dengan hadis tersebut. Bagian yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan juga pada pembahasan yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan pada kesempatan kali ini akan dijelaskan penjelasan hadis arba'in yang ke-15 bagian yang ketiga, yaitu tentang menghormati tamu. Dalam hadis arba'in Nawawi ke-15 ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memuliakan tamu sebagaimana sabdanya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Di antara adab dalam memuliakan tamu adalah menghidangkan jamuan untuknya. Menurut Imam Ahmad, yang wajib adalah selama sehari semalam. Bahkan ulama lainnya berpendapat 3 hari 3 malam, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut ini. Jamuan untuk tamu adalah 3 hari dan hadiah untuk bekal perjalanan untuk sehari semalam. Tidak halal bagi seorang muslim menetap di rumah saudaranya, kemudian membuatnya berdosa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia membuatnya berdosa? Beliau menjawab, ia atau tamu tersebut menetap padanya, namun tuan rumah tidak mempunyai sesuatu untuk memuliakannya. Hadis riwayat Muslim. Ini berlaku untuk tamu yang diistilahkan dengan doif, yaitu musafir dari luar kota atau luar daerah, bukan yang mukim di kampungnya yang sama. Di antara adab lain dalam memuliakan tamu adalah menyambutnya dengan wajah berseri-seri, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan saat menyambut utusan Abu Qais. Marhaban bil wabdil ladzina ja'u ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya memberikan jamuan dan mendekatkan jamuan kepada tamu. Farogo ila akhlihi faja'a bi'ijalin samin faqarrabahu ilaihim. Maka Ibrahim pergi kepada keluarganya, lalu ia datang membawa daging anak sapi gemuk. Kemudian ia mendekatkan makanan tersebut kepada mereka, yaitu tamu-tamu tersebut. Quran Surat Az-Zariyat ayat 26 dan 27. Dalam ayat tersebut, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya memuliakan tamu yang datang ke rumah kita dengan menyajikan makanan yang kita miliki. Selanjutnya, hendaklah mendahulukan yang tua daripada yang muda, mendahulukan tamu sebelah kanan daripada yang kiri, mengajak tamu berbincang-bincang dengan pembicaraan yang baik, sebagaimana poin awal hadis arba'in An-Nawawi ke-15 yang telah dibahas sebelumnya.
Selanjutnya, jika kamu menginap, hendaklah tuan rumah tidak tidur sebelum kamu bersiap tidur. Dan jika kamu pulang, hendaklah diantar sampai ke depan rumah. Demikian luar biasanya Islam dalam memuliakan tamu. Setelah Rasulullah SAW, para sahabat Nabi menjadi orang terdepan yang memberikan keteladanan. Talhah dan Ummu Sulaim radhiyallahu anhum merupakan salah satu pasangan fenomenal dalam memuliakan tamu. Meskipun tidak memiliki apa-apa, hanya ada makanan yang sedianya untuk anak, mereka berikan makanan itu kepada tamu. Mereka mematikan lampu agar tidak kelihatan bahwa tuan rumah sesungguhnya tidak memiliki makanan lain untuk dimakan. Sebaiknya jika posisi kita sebagai tamu, kita harus mengetahui kondisi tuan rumah, jangan sampai menyusahkan mereka. Wala yahilu lahu an yathwiya indahu hatta yuhrijahu. Tidak halal seorang bertamu hingga menyulitkan tuan rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, adab melayani tamu sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini, yaitu surat Az-Zariyat ayat 24-30. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan Anda makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Quran surat Az-Zariyat ayat 24-30. Salah satu adab yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, yaitu adab keempat, janganlah seseorang mengatakan kepada tamunya, mau tidak saya menyajikan engkau makanan? Akan tetapi yang tepat, tuan rumah pokoknya menyajikan apa yang ia punya. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan, jika saudaramu mengunjungimu, maka jangan bertanya padanya, apakah engkau mau makan? Atau bertanya, apakah aku boleh sajikan makanan untukmu? Akan tetapi yang baik jika ia mau makan apa yang ia sajikan, syukurlah. Jika tidak mau menikmatinya, tinggal dibereskan saja sajian tersebut. Ihya Ulumuddin, terbitan Darul Ma'arifah, juz 2 halaman 12. Kesimpulan isi hadis dari hadis Arba'in An-Nawawiyah ke-15. Yang pertama, iman yang benar harus membuahkan amal yang baik. 2. Iman itu letaknya di hati, mulut, dan di semua anggota tubuh kita. 3. Di antara tanda iman yang benar adalah mengontrol lisan dengan mengucapkan kata-kata yang baik, atau jika tidak bisa maka diam. Kedua, menghormati tetangga dan menghormati tamu yang datang ke rumah kita, apalagi tamu yang datang itu dari tempat yang jauh. Sungguh indah dan baik sekali apabila isi kandungan hadis Arba'in ke-15 ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita sering berinteraksi dengan sesama manusia. Maka hendaklah kita menjaga lisan kita agar lisan kita berkata sesuatu yang baik dan menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Selanjutnya juga kita dalam kehidupan bertetangga hendaklah kita menghormati mereka dan membantu mereka apabila mereka membutuhkan bantuan dan kita mampu untuk membantunya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita dianjurkan dalam hadis ini untuk memuliakan tamu yang datang ke rumah kita,
apalagi tamu tersebut berasal dari tempat yang sangat jauh, maka kita harus memuliakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam hadis tersebut. Demikianlah penjelasan hadis Arba'in An-Nawawiyah ke-15 bagian yang ketiga tentang memuliakan tamu. Semoga bermanfaat.